Hai teman-teman, perkenalkan, saya Dewi Septiana, saya mahasiswa Kebidanan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kehamilan ektopik terganggu. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu? Jika belum, mari simak penjelasan dari saya. Tunggu ya, jangan kemana-mana. Apa itu kehamilan ektopik? Kehamilan ektopik adalah kelainan implantasi dari pembuahan sel telur. Nah, sel telur yang telah dibuahi oleh sperma itu secara alami seharusnya akan menempel pada dinding rahim. Namun, pada kehamilan ektopik ini, hasil pembuahannya menempel pada tempat lain selain di dinding rahim. Biasanya tempat yang sering menjadi tempat penempelannya itu di tuba falopi. Apa itu tuba falopi? Tuba falopi itu saluran yang menghubungkan indung telur dengan rahim. Nah, dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, kehamilan ektopik itu sering dikatakan sebagai hamil di luar kandungan. Pada kondisi ini menyebabkan perdarahan dari vagina dan nyeri hebat di panggul atau perut bagian bawah. Kehamilan ektopik ini harus segera ditangani karena dapat berbahaya. Yang selanjutnya adalah penyebab kehamilan ektopik. Meskipun belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan kehamilan ektopik itu, namun kondisi yang sering dikaitkan itu apa? Kerusakan pada tuba falopinya. Kerusakan pada tuba falopi itu disebabkan oleh apa aja? Yang pertama, faktor genetik. Dua, bawaan lahir. Yang ketiga itu ketidakseimbangan hormon. Yang keempat itu peradangan akibat infeksi atau prosedur medis. Yang terakhir, perkembangan organ reproduksi yang tidak normal. Selanjutnya, faktor risiko kehamilan ektopik. Nah, kehamilan ektopik itu dapat dialami oleh setiap wanita, semua wanita yang telah aktif berhubungan intim. Apa aja sih faktor yang dapat meningkatkan terjadinya kehamilan ektopik itu? Yang pertama, wanita berusia 35 tahun ke atas saat hamil. Karena apa? Karena kehamilan di atas 35 tahun itu akan menyebabkan resiko tinggi. Ya, seperti kehamilan ektopik ini. Yang selanjutnya, memiliki riwayat radang panggul dan endometriosis. Yang ketiga ini menderita penyakit menular seksual seperti gonorrhea atau kencing nanah. Yang keempat, mengalami kehamilan ektopik pada kehamilan sebelumnya. Nah, ini juga akan beresiko pada kehamilan yang sekarang. Ya. Yang kelima, mengalami keguguran berulang. Keenam ini pernah mengalami operasi pada area perut dan panggul. Selanjutnya saya akan membahas tanda-tanda dan gejala kehamilan ektopik. Yang pertama itu nyeri. Nyeri itu bisa terjadi atau ditemukan di bagian perut kiri atau bagian perut kanan. Berhubungan dengan apa? Dengan pembesaran tuba karena kehamilan ektopik tersebut. Selanjutnya itu, tanyakan pada ibu, lakukan anamnesa. Tanyakan apakah nyeri pada leher ibu dan bahu ibu atau tidak. Nah, jika terdapat nyeri pada leher dan bahu ibu, itu bisa diakibatkan karena iritasi diafragma yang berasal dari darah di dalam rongga peritoneum ibu, sehingga waktu ibu bernafas, menarik nafas, itu terasa nyeri. Yang kedua itu amenore. Amenore itu apa? Amenore itu menstruasi yang abnormal, di mana suatu kondisi setiap wanita tidak mengalami menstruasi selama 3 siklus berturut-turut atau lebih. Pada kasus kehamilan ektopik ini, terdapat menstruasi abnormal diikuti dengan perdarahan yang ringan, tidak cukup banyak. Dan perdarahan itu tidak cukup lama, biasanya itu darah berwarna kehitaman. Yang selanjutnya itu uterus membesar. Pada kehamilan ektopik, uterus turut membesar akibat pengaruh hormon-hormon kehamilan. Tapi pada umumnya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan uterus pada kehamilan normal atau kehamilan biasa. Yang terakhir itu perdarahan. Nah, terdapat perdarahan jika terjadi ruptur tuba. Apa aja tampak gambarannya? Anemia, menderita dalam keadaan syok dengan suhu badan menurun, nadi cepat, tekanan darah menurun, nah, ada bagian perifer badan yang terasa dingin.
perutnya agak membesar dan menunjukkan tanda-tanda rangsangan peritoneum dengan rasa nyeri yang keras pada saat dipalpasi. Nah, pada pemeriksaan ginekologi itu, uterus tidak dapat diraba dengan jelas. Kenapa? Karena dinding perut itu menegang dan uterus dikelilingi oleh darah. Nah, pada saat serviks itu digerakkan dan akan terasa nyeri di kavum Douglasnya. Dan kavum Douglas itu terlihat menonjol. Yang selanjutnya, untuk menentukan diagnosis kehamilan ektopik terganggu dapat ditegakkan melalui apa saja? Nah, yang ke-1, anamnesis. Diketahui adanya amenorrhea atau haid terlambat mulai dari beberapa hari atau bulan atau hanya haid yang tidak teratur saja. Bila terjadi KIT, pada abortus tuba, keluhan dan gejala kemungkinan tidak begitu berat, hanya rasa sakit di perut dan perdarahan per vaginam. Pada ruptur tuba, maka gejala akan lebih hebat dan membahayakan jiwa ibu. Selanjutnya, perasaan nyeri dan sakit tiba-tiba di perut seperti diiris dengan pisau, disertai muntah dan bisa jatuh pingsan. Pada KET, rasa nyeri perutnya pada bagian bawah bertambah sering dan keras. Selanjutnya itu ada keluhan gastrointestinal seperti diare dan nyeri saat BAB. Diagnosis selanjutnya itu ada pemeriksaan umum seperti keadaan umum penderita. Nah, keadaan umum penderita ini tergantung dari banyaknya darah yang keluar dari tuba. Kurang lebihnya normal sampai gawat dan dengan syok berat. Tanda-tanda akut abdomen itu baca aja, nyeri tekan yang hebat, muntah, gelisah, pucat, nadi lemah, tensinya rendah. Diagnosis yang ketiga, pada pemeriksaan ginekologi. Pada pemeriksaan ginekologis dapat diperiksa adanya nyeri goyang pada serviks atau porsium. Nah, pada kavum Douglasnya teraba menonjol. Ini tuh sangat nyeri. Pada diagnosis keempat, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium itu dapat dilakukan pemeriksaan hemoglobin tiap 1 jam menunjukkan penurunan kadar hemoglobin. Yang selanjutnya ada leukositosis. Apa itu leukositosis? Nah, di mana seseorang memiliki jumlah sel darah putih terlalu banyak. Leukositosis dapat disebabkan apa aja? Peradangan, infeksi, alergi. Diagnosis yang kelima adalah laparoskopi. Laparoskopi itu jenis prosedur bedah yang memungkinkan ahli bedah untuk mengakses bagian dalam perut dan panggul tanpa membuat sayatan yang lebih besar di kulit perut. Nah, prosedur ini dikenal sebagai operasi lubang kunci. Melalui tindakan laparoskopi ini dengan menggunakan alat apa? Alat laparoskop. Laparoskop berbentuk seperti sebuah tabung kecil. Alat ini dilengkapi dengan cahaya dan kamera yang berfungsi untuk menyampaikan gambar bagian dalam perut atau panggul, lalu kita bisa melihat ke monitor di luar. Diagnosis yang keenam yaitu melalui USG, ultrasonografi, di mana dilakukan untuk melihat adanya kantong kehamilan pada lokasi tertentu, seperti di saluran indung telur. Nah, USG dapat dilakukan melalui MISV atau USG transvaginal, atau dapat melalui dinding perut, USG abdomen. Diagnosis yang ketujuh ada tes kehamilan, untuk memastikan ibu benar-benar hamil atau tidak. Diagnosis yang ke-8 itu apa? Kudosintesis. Kudosintesis itu apa? Nah, suatu metode pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat darah di dalam kavum Douglas atau tidak. Metode ini dilakukan dengan cara memasukkan jarum menembus fornix posterior vagina. Yang selanjutnya adalah pengobatan kehamilan ektopik. Ada beberapa pilihan pengobatan yang dapat dilakukan untuk menangani kehamilan ektopik ini. Yang pertama itu suntik methotrexate. Pada kehamilan ektopik, pada tahap awal itu dapat diatasi dengan suntik methotrexate. Nah, obat ini untuk apa? Obat ini akan menghentikan pertumbuhan sel ektopik sekaligus menghancurkan sel-sel yang sudah terbentuk. Setelah pemberian suntikan tersebut,
dokter akan memantau kadar hormon HCG setiap 2-3 hari sampai kadarnya itu menurun. Nah, menurunnya kadar HCG tersebut menandakan kehamilan sudah tidak lagi berkembang. Yang selanjutnya itu ada operasi laparoskopi. Melalui prosedur ini, dokter kandungan akan mengangkat jaringan ektopik tersebut. Namun, bila memungkinkan, bagian tuba falopi tersebut cukup diperbaiki saja tanpa harus diangkat. Selanjutnya ini ada operasi laparotomi. Operasi laparotomi ini hanya untuk pasien yang mengalami perdarahan berat akibat kehamilan ektopik ini, di mana dokter akan membuat sayatan besar di dalam perut untuk mengangkat jaringan ektopik dan tuba falopi yang pecah. Yang selanjutnya adalah pencegahan kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik ini sebenarnya tidak bisa dicegah, tapi risiko untuk mengalami kondisi ini dapat diturunkan. Adapun caranya yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kehamilan ektopik ini yaitu yang pertama, membatasi jumlah pasangan seksual untuk mengurangi terjadinya risiko infeksi menular seksual. Yang kedua itu menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual yang berisiko. Yang ketiga itu tidak merokok. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.